Balik lagi sama aku Megalita di podcast Santai dan Bermutu. Oke, kali ini aku nggak sendirian loh guys. Di sini ada teman aku, ya namanya Kinanti. Kamu bisa perkenalan dong? Ya, hai semuanya, kenalin nama aku Kinanti. Aku itu temennya Megalita. Udah lama sih kita temenan. Kita tuh apa ya, bisa dibilang temen juga sih sebenarnya, kita kayak udah saudara gitu guys. Soalnya kita tuh udah deket dari udah lama ya. Iya, SD gak sih? Orang tua kita juga udah kayak ya bestie, sama-sama bestie gitu loh guys. Oke Kin, enaknya kali ini kita bahas apa ya? Enaknya bahas apa ya di podcast ini? Kayaknya kan tadi kamu udah nyebutin udah banyak yang dibahas di podcast ini kan? Iya, sebelum ya enaknya pastinya yang seru dan bermutu dong buat Sebenarnya tuh aku pernah bahas tentang ini sih, berita-berita terhangat gitu, terus itu tentang horor juga, biar teman-teman tuh nggak kepo gitu loh. Jadi aku langsung kayak ngasih tahu ke sini gitu. Ini bahas apa ya? Bingung banget aku kali ini ya. Apa ya, kalau udah menghadirkan aku pasti membahas apa ya? Yang pasti benar-benar kayak menginspirasi nggak sih kita ini? Iya dong, tentunya. Iya, gimana kalau kita bahas tentang ini aja, tentang novel gitu kali ya? Gimana, novel? Boleh banget. Apa ya? Pokoknya judulnya yang bisa menginspirasi gitu, karena kamu kan inspirasi banget gitu. Dulu buat aku dia benar-benar inspirasi aku banget loh guys, beneran. Aku makasih ya udah jadikan inspirasi. Iya, makanya aku ngundang kamu biar semua penonton tuh langsung terinspirasi juga sama kamu. Oke, ini judul novel apa ya Kian, kalau menurut kamu? Ini novel yang pernah aku baca nih, yaitu judulnya Jembatan Pensil guys. Itu judul novelnya yang pengen aku bahas nih di podcast kali ini. Oke, Jembatan Pensil. Kayak pernah denger tapi aku belum pernah baca gitu kayaknya. Kamu bawa nggak bukunya kali ini? Bawa dong pastinya. Kan mau aku bahas buat pemirsa yang nanya-nanya tentang novel itu kali ini. Tuh, bisa nggak tunjukin ke pemirsa? Bisa dong. Ya, sekarang? Iya. Sekarang banget nih. Iyalah, bukan lagi. Oke. Gimana? Ya kita munculin dong novelnya. Oh, kamu bisa sulap? Ya nggak gitu. Ya abis ini pasti penonton tahu lah novelnya. Oke, gimana? Langsung sekarang? Hitung dong, ikut ngitung. Yaudah, hitung bareng-bareng guys. 1, 2, 3. Nah, ini Kin. Iya, ini novelnya. Pasti beberapa udah pada tahu sih, tapi masih banyak yang belum tahu kayaknya. Iya nggak sih? Kayaknya soalnya aku sudah juga nggak tahu gitu loh. Di sini kayaknya aku mau nanya-nanya gitu, boleh nggak ke kamu? Soalnya ini udah pada ada yang kayak tanya-tanya gitu di sini. Boleh banget lah buat aku menjelasin ini. Dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa mengupas tuntas novel ini kali ya. Iya, bisa jadi. Oke. Di sini udah ada yang nanya satu nih. Kak, kalau boleh tahu ini tentang apa sih cerita novel Jembatan Pensil yang kakak jadiin topik kali ini? Nah, itu pertanyaan pertama dari jadi di novel ini tuh berisi tentang apa ya? Tentang kehidupan anak sekolahan gitu yang ada di pedalaman Indonesia. Mereka itu harus berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan karena di pedalaman Indonesia ini kayaknya masih pendidikan itu masih kurang ada, tapi aksesnya itu sulit sekali karena kan medannya itu loh yang sulit. Ada kayak biasanya kan ada di pulau-pulau gitu kan, ada yang seberang-seberang harus pakai perahu, harus nyebrang-nyebrang jembatan gitu. Bambu itu. Iya. Dan cerita ini tuh berpusat pada salah satu tokoh utama di novel ini, yaitu tentang seorang anak yang berkebutuhan khusus. Tapi dia itu punya kelebihan loh, dia tuh bisa gambar bagus kayak gitu. Dia juga semangat sekolah. Kan kalau kita di sini tuh udah dapat kesempurnaan lah ya, alhamdulillahnya, dan akses mudah, tapi masih ada yang bolos, malas sekolah kayak gitu. Kalau beritahu tokoh utamanya ini siapa ya namanya Gin? Oh, kalau di sini tuh namanya pakai kayak nama daerah gitu. Jadi tokoh utama di novel itu namanya Ondeng, kayak daerah pedalaman gitulah, ciri khas namanya kayak gitu. Kasian banget guys si Ondeng tuh, dengerin nanti tuh.
Ini benar-benar inspirasi nih kayak ceritanya ya. Oke. Ya iya dong, ini sangat-sangat menginspirasi bagi semua sih, terutama pelajar di Indonesia tentunya. Ya yang sekarang udah kayak generasi strawberry gitu ya kayaknya. Iya, dikit-dikit aduh capek kayak gitu. Padahal ya kayak sekolah mah biasa aja gitu loh. Malah kita tuh kalau sekolah bisa nambah pinter, nambah ilmu dan wawasan ya Kim ya. Iya kayak gitu. Lihat tuh si Ondeng yang berkebutuhan khusus aja masih niat banget buat berangkat masih ke semangat sekolah. buat sekolah. Meskipun medannya yang seperti dikatain Kinanti tadi yang tidak memadai, terus Iya, juga sulit. tenaga pendidiknya juga nggak sih di sana pelosok kan soalnya ya. Benar banget. Dan akses ekonomi juga pastinya ya di pedalaman tuh. Nah, buat kalian nih ya yang bisa akses sekolah dengan mudah nih patut banget bersyukur guys. Karena apa ya? Bisa didengerin dari cerita tadi kan tuh beda gitu loh sama si Ondeng yang ada di novel ini. Kita tuh semua udah apalagi kita di ini ya di Pulau Jawa ya kita Iya, aksesnya tuh lebih mudah kayak gitu. Nah, buat kalian yang hidupnya udah berkecukupan nih ya, kalian tuh harus benar-benar bersyukur banget karena ya masih banyak lah di nggak cuma di sini aja, nggak cuma di novel tapi di real life juga itu pasti ada yang seperti itu ya. Ya kita harus banyak-banyak bersyukur kita bisa tinggal di daerah yang istilahnya tuh nggak kekurangan gitu loh dalam hal pendidikan dan sebagainya kayak gitu. Ekonomi juga Ya. nggak apa ya, kita nggak perlu jauh-jauh mikir tentang jembatan pensil ya sebenarnya. Di lampu merah contohnya banyak banget anak-anak yang ya kurang mampu lah untuk berpendidikan. Mungkin kalau di Pulau Jawa ini nih yang kurang tuh bukan akses pendidikannya sih, tapi lebih ke akses pembiayaan ekonomi, lebih ke ekonomi kayak gitu. Iya, kadang tuh aku pernah nih waktu di lampu merah ini ada anak kecil minta uang ya biasalah biasanya kemis-kemis gitu. Dan aku tanyain kamu kelas berapa gitu, kelas 2. Oh sekarang kelas 2. Iya tapi udah nggak sekolah bilangnya gitu ya. Langsung kayak kasihan gitu. Kasihan ya udah dapat akses tapi malah nggak bisa karena faktor ekonomi. Ya, Ya, oke, di sini aku jadi pengen tambah nanya-nanya lagi ke kamu mungkin soalnya kayak ya apa ya kayak semakin penasaran sama isi dari cerita jembatan pensil ini. Boleh nggak? Oke. Ya buat ngurangin rasa penasaran itu ya kita harus nanya-nanya terus dong kayak gitu. Nah, oke. Nih ada yang nanya lagi nih. Kenapa Kak Kinanti memilih novel Jembatan Pensil sebagai topik kali ini? Alasannya kenapa sih Kak? Nih ada yang nanya. Gimana nih? Oke, aku memilih Jembatan Pensil sebagai podcast kali ini tuh karena novel ini tuh sangat menginspirasi bagi pelajar di Indonesia yang seperti aku sebutin tadi, dan sebagai ini nih intinya sebagai ketukan buat pemerintah Indonesia bahwa belum meratanya pendidikan di Indonesia kayak gitu. Oh iya, iya sih. Aku ngerasa juga gitu. Malah banyak kan ini ya sekolah-sekolah yang di Pulau Jawa ya lebih banyak kayak direnovasi, terus juga ditambahin tenaga pendidiknya juga gitu. Padahal di pelosok pedalaman pun itu yang lebih membutuhkan guys. Gitu. Ya mungkin dengan cerita ini pemerintah bisa lebih terbuka ya pola pikirnya. Nggak cuma mikirin yang ada di pulau besar aja, tapi pulau pelosok dan pedalaman itu juga penting untuk diawasi. Nah, terus di sini ada nggak hal menarik dari novel Jembatan Pensil nih? Menurut kamu sendiri nih tadi? Oh ya tentunya ada dong, sampai aku bahas di podcast kali ini pasti ada yang menarik. Ya nggak mungkin nggak ada sih ya. Dari segi ceritanya tuh dapat membuat para pembacanya menangis. Ini nih yang spesial karena sangat penuh realitas yang memang benar adanya di pedalaman Indonesia. Kalau pendidikan di pedalaman Indonesia tuh masih sangat-sangat tertinggal kayak gitu. Terus begitu gigihnya tokoh-tokoh dalam novel ini tuh untuk mendapatkan akses pendidikan walaupun sulit jalannya. Kayak di cerita ini tuh si Ondeng ini tuh selalu jemput temen-temennya yang harus melewatin sungai kayak gitu yang jembatannya tuh rusak. Kalau apa ya kita nggak akan pernah tahu ya itu bakal terjadi kayak jembatannya roboh kayak gitu. Ya. Jadi ikutan sedih dengerin kamu cerita tentang hal menariknya dari novel ini. Ya ampun, kamu pernah nggak maksudnya kayak nangis gitu seperti yang kamu katain tadi? Oh, kalau aku baca ini juga nangis, apalagi aku nonton filmnya. Oh, udah ada filmnya? Iya, udah ada filmnya ini.
Jadi di filmnya tuh benar-benar kayak kalau novel kan kita harus ngebayangin sendiri. Bayangin sendiri. Tapi kalau di film kita udah lihat kayak ceritanya, Langsung. bentuk aslinya kayak gitu, langsung nangis. Makin sedih Makin ya. sedih banget kayak gitu. Kasian banget sih Ondeng ini. Aku belum baca novelnya, apalagi nonton filmnya. Belum nonton aku. Kamu harus baca sih, biar bukan lagi sedih, yang terjadi itu pasti menangis banget karena ngerasa kasihan kayak gitu. Kayaknya nih cocok gak sih buat generasi muda yang saat ini males-malesan gitu. Iya sih tentunya, biar kayak terbuka, iya, pola terbuka, pikirnya. iya. Pola pikirnya terbuka. Oke. Kalau ini nih ada yang nanya lagi nih. Mana ya anaknya ini nih. Pesan moral apa sih Kak yang bisa diambil dari novel Jembatan Pensil? Nah, Wah, ini pertanyaan bagus sih, ya biar bagus bikin banget ya. menarik nih buat baca novel ini. Oke, pesan moral dalam novel ini tuh adalah berikhtiar dengan usaha atau kerja keras yang maksimal untuk menuai hasil yang maksimal. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan hasil yang maksimal, juga harus berikhtiar dan berusaha dengan maksimal. Jadi harus imbang nih antara, kalau kata orang sih, antara doa dan usaha itu harus imbang. Harus kayak balance gitu. ya kalau di Ya. ekonomi. Iya, bener banget. Balance, harus balance. Terus ini juga apa ya, perjuangan hidup anak-anak nih yang penuh kekurangan menjadikan mereka sosok yang tangguh. Kayak gitu, dari kekurangan bisa menjadikan mereka tuh sosok yang kuat dan tangguh kayak gitu. Terus mereka ditempa oleh kehidupan yang menjadikan mereka itu kayak harus terus bertahan gitu loh, walaupun kondisinya kurang bersahabat, dalam kondisi yang sulit kayak gitu. Dan ini di akhir novel ini tuh tokoh utamanya tuh bisa dibilang udah nggak ada, udah meninggal, tapi pesan dia itu satu, dia bakal memperbaiki jembatan yang buat temen-temennya lewat itu, biar temen-temennya bisa bersekolah tanpa rasa takut lagi, nanti takut jembatannya roboh atau kayak gitu sih. Masya Allah, Ondeng ya kayak gini. Iya, walaupun dia berkebutuhan khusus tapi dia tetap peduli sama sesama, berusaha lah ya buat yang lainnya biar nggak Iya, bener banget. tentang jembatan tersebut. Oke guys, kita udah nggak kerasa ya, mungkin udah di penghujung. Iya, penghujung podcast kali ini. Waduh, kok ya sedih banget ya ceritanya. Kayak jadi langsung haus itu. Aku minum dulu ya, Kin. Kamu nggak mau minum? Oke, kita minum bareng ya. Ya, kamu rasa apa tuh, Kin? Aku rasa banana, kamu rasa apa? Blueberry. Ayo minum bareng yuk. Kita minum bareng yuk. Langsung segar gitu rasanya. Enak ya? Rasa buahnya terasa. Ya, oke. Ya udahlah ya. Iya, udah banyak pertanyaan ya tadi. Iya, banyak Kayaknya banget. udah terjawab semua nih. Gak ada yang nanya lagi nih ternyata ya. Ya udahlah. Emang bener kita udah di penghujung podcast ya Iya. kali ini ya. Kayaknya disuruh berhenti deh gitu. Iya, udah nggak ada apa-apa lagi nih. Oke, kalau gitu guys, aku sama Laki nanti bakal akhirin ini podcast kali ini. Ya, kami izin pamit ya, izin Ya. pamit bareng. Iya, dan jangan lupa saksikan podcast seru lainnya yang akan aku adakan di next time. Mungkin kalau ada lah ya, kalau kamu free gitu kita ngobrol iya, lagi bisa. tentang Kita cari ide buat topik podcastnya lagi tapi ya. yang harus menginspirasi ya, Iya karena dong, menginspirasiku tentunya. dan inspirasinya mereka gitu. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Yaudah guys, kalau gitu kami izin pamit undur diri. Oke. Dan bye-bye.